Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin menyampaikan terkait GoDigi series kita yang ketiga, yaitu tentang cyber security. Nah, ini sebelumnya dipaparkan pada bulan Oktober dengan narasumber itu Bapak Arinda Saktiawan, uh, seorang development and security expert. Nah, ancaman cyber umum di tahun 2025 ini, serangan cyber itu meningkat 124% itu dibandingkan tahun lalu dengan kerugian mencapai 265 miliar dolar per tahun. Kemudian di Indonesia sendiri itu 660 juta record dan 1 terabyte data bocor. Kemudian mengapa keamanan cyber itu penting untuk yang user? Karena ancaman yang terus meningkat. Adapun komponen keamanan TI sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu ada people. People itu adalah manusia. Kemudian proses, dan terakhir adalah teknologi. Nah, people, manusia itu merupakan suatu elemen terpenting, namun juga paling rentan. Edukasi dan kesadaran keamanan menjadi kunci. Nah, kemudian yang proses yang jelas dan terdokumentasi. SOP diperlukan untuk memastikan keamanan dilakukan secara konsisten. Kemudian teknologi digunakan untuk mendukung manusia dan proses termasuk penerapan solusi keamanan modern seperti firewall, antivirus, dan enkripsi. Nah, kemudian social engineering. Nah, jenis-jenis social engineering ini banyak. Ada phishing, ada baiting, walling, kemudian ada ransomware, pretexting, dan lain sebagainya. Namun yang belakangan ini sering terjadi itu adalah phishing. Nah, phishing ini berupa email ataupun situs palsu untuk mencuri data login. Jadi belakangan kan sering tuh kita dapat misalnya kalau misalnya di WhatsApp ada undangan pernikahan titik APK. Jadi kita disuruh menginstal aplikasi tersebut. Jadi itu merupakan suatu jenis phishing. Kemudian nanti kita disuruh masukkan password dan alamat email. Nanti itu alamat email ataupun password kita akan disalahgunakan oleh yang membuat phishing tersebut. Ini bisa kita lihat contohnya ya. Kayak tadi surat undangan pernikahan digital .apk. Ini kalau diinstal HP kita bakalan istilahnya kena bajak lah istilahnya. Nah, ini juga semacam email-email palsu yang mengarahkan kita untuk masuk ke dalam website palsu sehingga nanti data-data keuangan kita itu bisa terancam untuk diambil. Nah, kemudian eh, eh, malware dan ransomware. Nah, malware ini merupakan perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer jaringan. Nah, singkatnya ini malware-nya adalah macam virus ya. Nah, tipe-tipe malware ini ada banyak ya, ada botnet, spyware, adware, ransomware, trojan, worm. Nah, kinerja ciri-ciri laptop komputer terkena malware ini ada kinerja lambat, kemudian pop-up mencurigakan, file rusak atau hilang, dan ada aktivitas aneh, dan laptop tiba-tiba mati. Nah, bagaimana untuk kita untuk melindungi dari malware? Itu bisa kita backup data atau mengaktifkan antivirus. Kemudian menggunakan firewall protection dan edukasi ya, edukasi karyawan. Kemudian yang kelima yaitu ada password dan MITM attack. Nah, ini jenis serangannya itu ada brute force itu mencoba semua kombinasi kata sandi. Kemudian ada spraying, ini menguji satu persatu password ke banyak akun, kemudian dictionary, kemudian ada rainbow table,
kemudian ada offline hacking. Nah, selanjutnya ada denial of service yang keenam ya. Ini merupakan serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan sehingga layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna SaaS. Kemudian ada yang ketujuh yaitu insider threat. Itu merupakan ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi yang menyalahgunakan akses untuk keuntungan pribadi ataupun mensabotase. Nah, kemudian ada yang ke-8 yaitu respon cepat insiden. Nah, ini merupakan eh, apa yang kita lakukan jika kita menjadi korban, itu jangan panik, tetap tenang, dokumentasikan gejala yang terjadi dan waktu Anda menyadarinya. Kemudian sesegera mungkin untuk menggantikan password, kemudian aktifkan autentifikasi multifaktor, kemudian periksa perangkat dan akun-akun yang lain, dan melaporkan insiden. Nah, untuk secara legalnya kita bisa melaporkan ke polisi cyber melalui website polisi patroli cyber.id, kemudian laporkan OJK, sertakan bukti kanvas dan lain sebagainya. Kemudian laporkan rekening tujuan ke cekrekening.id untuk mencegah penipuan-penipuan lainnya dan blokir serta sebar nomor penipu. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi nomor penipu. Nah, mungkin demikian saja Goldigi series 3 kita terkait cyber attack. Terima kasih abang-abang dan Mbak atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimas.